Jadi buat Anda yang memang sudah suka dengan sepatunya LaMelo Ball, Anda sudah cocok dari generasi pertama sampai generasi keempat, kayaknya nggak ada masalah untuk Anda membeli generasi kelima ini. Kayaknya untuk sepatunya LaMelo Ball, Puma udah fokus ngembangin warna dan ornamen serta keunikan kayak gini aja deh, bukan ke teknologi. Nah, kayak biasa kita bahas dari boxnya dulu. Boxnya kayak gini dan nggak ada bedanya ya dengan seri-seri sebelumnya. Tetap ada tulisan not from here. Paling yang beda di depan logo ini, kemudian bukaannya ke samping. Lalu polos banget. Dan kita lihat di bagian belakang ini ada sizing kayak gini. Lanjut ke sepatunya. Sepatunya juga kebetulan warna pink, gonjreng banget. Dan ini ada strap menyilangnya kayak gini. Kalau dibuka strapnya jadi mirip Puma LaMelo Ball yang seri ketiga ya. Emang nggak beda jauh sih sama seri-seri sebelumnya. Ini sepatu banyak banget detailnya, penuh gitu sampai bagian bawah. Yang uniknya sekarang ada gambar tengkoraknya di bagian bawah sini nih. Udah itu aja. Secara detail ini sepatu rame banget ya. Untuk saya yang udah berumur kurang pede nih sebenarnya pakai sepatu ini. Tapi ini kayaknya emang seleranya atau target pasarnya anak-anak sekolah ataupun memang orang yang pengen tampil beda di lapangan karena terlihat nyentrik. Secara keseluruhan nilainya 7,5 dari 10. Ngomong-ngomong soal traksi juga nggak ada improvement berarti, paling-paling hanya tampilannya aja yang beda. Secara performa itu masih mirip-mirip. Dia oke banget nih untuk berhenti ke samping ataupun lurus. Dia juga punya transisi yang lumayan oke, terutama di bagian depan karena fleksibel. Tapi kalau bicara durability ini kurang banget. Dia kalau di lapangan outdoor yang kasar, umur pakainya sebentar karena ini gampang banget ditekuk-tekuknya. Ini terasa tipis dan bahan traksinya ini lembek banget. Jadi nggak kuat nih untuk pemakaian jangka panjang terutama di lapangan yang kasar. Nah, yang merepotkan lainnya adalah dia gampang kotor. Jadi kalau Anda main di lapangan yang berdebu, paling-paling setiap Anda habis gunakan itu langsung kotor kayak gini. Maksimalin Anda harus membersihkan traksinya sehabis bermain biar di kemudian hari saat digunakan traksinya tetap saja bagus. Ngomong-ngomong dia ada bunyi berdecitnya tapi tidak terlalu keras. Namun kalau Anda biasa main dengan sepatu ini di lapangan indoor yang bersih, kayaknya traksinya nggak bakalan ada masalah. Nilainya 8,5 dari 10. Bantalan juga nggak ada yang spesial. Saya bingung nih, kayaknya emang Puma ngembangin sepatu ini bukan ke teknologi ya. Mungkin juga LaMelo udah cocok dengan seri ketiga jadi dilanjutin aja. Dia pakai nitrofoam yang terasa empuk banget. Jadi sejak awal penggunaan terasa soft. Dan kalau bicara impact protectionnya ini juga bagus. Kayaknya buat orang yang bobotnya berat nggak ada masalah pakai sepatu ini. Dan buat Anda yang sudah cedera lutut pakai sepatu ini juga kayaknya empuk-empuk aja. Nyaman gitu buat lutut. Tapi buat Anda yang mencari bouncy, sepatu yang bisa membuat Anda membal, jadi gampang ngedangnya, kayaknya sepatu ini bukanlah pilihan yang tepat. Karena terasa meredam aja gitu, terasa soft aja gitu, minim rasa lonjakan yang bikin Anda mudah melakukan dang, kayak gitulah. Nah, ini sepatu juga kalau umur pakai dari insole-nya tergolong cukup singkat ya, karena
tipis. Ini sayangnya nggak bisa dilepas, yang ini cuma udah dipegang-pegang, ini lembek banget dan juga tipis. Bahkan di bagian depan juga terasa lebih tipis ketimbang bagian belakangnya. Oh iya, sepatu ini tuh bisa dibilang midsole-nya tuh rata aja, di bagian depan juga tidak terlalu tipis. Tergolong stabil sih, tapi untuk ukuran Anda yang suka court feel dengan bagus, misalnya nyari sepatu yang nempel dengan lapangan, ini bukan sepatu yang rasanya kayak gitu. Secara keseluruhan agak tanggung nih ya. Kenapa nggak ada rasa bouncy-bouncy-nya seperti Puma Lamelo 1, dan ini masih mirip banget sama generasi-generasi sebelumnya, jadi cukup membosankan. Nilainya 8 dari 10. Nah, buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, misalnya belinya online, saya saranin Anda pilih true to size saja. Di awal penggunaan mungkin agak sakit di sini, tapi setelah mencoba beberapa kali, dia bakalan menyesuaikan dengan kaki dan lebih nyaman. Pilih true to size. Ngomong-ngomong soal bahan atas, dia pakai penerapan mesh kayak gini di bagian depan. Ini lumayan tipis. Terus ada kulit sintetis yang banyak banget gini. Yang paling saya nggak suka adalah kayak penerapan aksen-aksen kayak gini nih. Kurang menarik sih, emang cukup mencuri perhatian sih. Tapi kayaknya arahnya bukan ke orang yang kayak saya ya. Mungkin yang pengen terlihat colorful, pengen kelihatan energik, pakai sepatu ini oke lah ya. Pilihan warnanya juga ngejreng-ngejreng, terlihat semakin colorful. Mungkin sebagian dari Anda kalau colorful itu bikin lebih semangat, cocok nih kayaknya pakai sepatu ini. Tapi tentunya beberapa orang juga nggak terlalu suka kayak saya misalnya. Ini penerapannya juga tergolong tipis ya. Jadi kulit sintetisnya tuh nggak terkesan premium, biasa aja gitu tampilannya. Dan ini kalau misalnya udah dicuci beberapa kali, biasanya warnanya agak turun, jadi nggak sengejreng kayak gini. Saya langsung komentarin soal pergelangan sini, ada padding. Paddingnya juga tergolong oke. Sama seperti yang seri ketiga dan keempat, nggak ada masalah. Di lidah juga kayak gini, masih sama seperti seri-seri sebelumnya, tebal. Dan ini nggak bikin kaki terasa sakit ketika dijerat dengan ikatan tali yang kencang. Ini talinya juga oke lah ya. Anda ikat 2 kali juga bisa langsung tertutup rapi. Secara keseluruhan penerapan bahan atasnya, dia tuh punya ventilasi yang cukup baik, terutama di bagian bawah lidah sini dan mesh yang tipis ini. Nah, jadi selain tipis tadi, ini juga kayaknya durability-nya kurang nih. Kalau ini velcro-nya misalnya udah habis, ini pasti jelek banget nih. Ini bagian depannya bakalan terlihat kebuka kayak gini, dan tampilannya jadi nggak keren lagi. Well, dengan harga yang mahal, kayaknya penerapan bahan atasnya terlihat ataupun terasa kurang premium. Tapi ya itu tadi, cocok-cocokan. Kalau Anda suka sepatu yang rame, pilih aja ini. Tapi kalau Anda orang yang simple, kayaknya tidak tertarik dengan Puma Lamelo 5 ini. Nilainya 7,8 dari 10. Yang terakhir bicara kuncian, ini yang paling oke sih. Jadi kayak penyempurnaan dari seri sebelumnya, dia di bagian depannya tuh dibuat lebih kokoh dengan adanya strap kayak gini. Bisa ditarik dengan kencang, jadi bikin kaki Anda lebih terdesak ke bagian dalam. Apalagi dia juga lumayan tinggi nih, dan paddingnya juga tergolong oke. Jadi kaki tuh nggak gampang goyang. Tinggal ikat tali aja dengan kencang. Terus dia juga bagian sininya nih agak menyempit, jadi bikin area kelingking nggak gampang geser dan keluar gitu ya. Sekarang nggak gampang ankle, nggak kayak seri yang pertama ataupun kedua. Tapi karakter yang menyempit tadi tentu akan dihindari oleh orang-orang yang kakinya lebar. Perlu penyesuaian pakai sepatu ini. Di awal penggunaan mungkin sakit, tapi setelah menggunakan beberapa kali tentu akan merasakan sepatu ini oke nih kunciannya. Jadi bicara kuncian masih dapat diandalkan. Dia juga stabil, terus punya impact protection yang bagus. Secara keseluruhan nilainya 9 dari 10. Oke, jadi buat Anda yang memang sudah suka dengan sepatunya Lamelo Ball, Anda sudah cocok dari generasi pertama sampai generasi keempat, kayaknya nggak ada masalah untuk Anda membeli generasi kelima ini. Tapi kalau buat Anda yang baru
mau beli sepatu Lamelo Ball kayaknya dengan harga segitu banyak yang lebih menarik. Karena teknologinya ini masih mirip-mirip. Mendingan tunggu sebentar lagi, ini juga kayaknya bakalan didiskon dengan harga yang terjangkau. Oke, secara keseluruhan Head Cheese Indonesia memberikan nilai sepatu ini adalah 8 dari 10 penilaian kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.